ambil sikap doa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum mulai, dari tadi kayak udah lemes banget. Biar yang seger-seger dulu, tes dingin dulu sebentar. Nah, caranya atau langkah-langkahnya, ingat nomor absen kalian nggak? Absensi dengan nomor ganjil itu tolong buatlah kalimat dengan awalan jika aku. Itu yang ganjil, jika aku. Nah, kalau yang presensinya genap berarti maka aku. Nah, oke, pikirin dulu kira-kira. Tapi buatlah simpel aja. Kalau yang ganjil buat kata-kata jika aku apa. Kalau yang genap maka aku apa. Pikirin dulu kira-kira. Jangan berat-berat, apa? Jangan dulu, nanti dulu. Pikirin dulu, nanti kan biar lihat. Nanti kita lihat. Sudah ada di pikiran belum? Nah, adik. Nah, kebetulan nih deh, maaf. Jika aku, apa kalimat yang kamu mau buat deh? Jika aku? Jika aku tidur. Jika aku tidur kira-kira. Jadi, nah sebelum kita mulai kegiatan ini, misalnya mau ngecek dulu ke presensi kalian. Hari ini di presensi kelas kalian yang tidak hadir ada sekarang. Yola kemana? Izin. Tahu izin di mana? Surabaya. Karena ada nilainya sedikit. Oke, berarti total 29-28 orang yang di kelas ini ya. Oke. Bu Salah harap kalian itu paham dulu manajemen waktu itu sih apa sih? Mungkin kita tahu manajemen waktu, tapi kalau disuruh jabarin apa sih manajemen waktu? Terus yang kedua, analisis dulu langkah-langkahnya untuk bisa memanajemen waktu itu seperti apa sih? Lalu peserta didik yang kemudian mengaitkan prinsip-prinsip manajemen waktu dan kehidupan sehari-hari. Artinya apa yang sudah kamu buat, coba kamu sandingkan dengan apa sih yang akan kamu lakukan dalam kehidupan sehari-harimu. Ya, Ibu Salah juga aktif ngejelasin, kalian juga aktif untuk menanggapi atau menjawab. Kan kalian juga biasanya kayak gitu kan, di sini cerewet kan anak-anaknya. Kegiatan hari ini, Ibu Salah mengajak kalian untuk berbicara tentang manajemen waktu. Apa yang akan dilakukan? Tentunya nanti pemaparan materinya dari Bu Salah. Terus juga nanti kita akan nonton 2 video yang berkaitan dengan manajemen waktu. Setelah nanti ada 2 video, kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD itu pasti ada 2 yang akan Bu Salah berikan. Ada tentang kegiatan utama sama tentang penyusunan action plan. Nanti setelah kalian mengerjakan ini, ada 2 link juga yang akan Bu Salah share di grup kalian. Ada link evaluasi sama link refleksi. Kalau gitu kita mulai kegiatan hari ini ya. Siap? Siap. Sepakatan kelasnya nggak pakai HP dulu? Siap? Siap. Kalau nanti Bu Salah kasih kodenya, baru kita menggunakan HP. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Menurut kalian, manajemen waktu penting nggak sih? Penting. Yaudah deh, angkat tangan. Satu dulu deh. Perwakilan cowok dulu. Ini pentingnya kenapa? Waktu yang agar kita dapat memaksimalkan waktu yang ada di dalam hidup kita untuk melakukan aktivitas yang berguna. Berarti poinnya memaksimalkan waktu ya, jadi yang berguna. Oke, thank you. Vicky, tunjuk 1 cewek di kelas ini. Yang mana aja tuh yang cewek-cewek? Ada. Banyak Yosis. karena kalau misalnya nggak bisa manajemen waktu, kayak semua yang dilakuin itu bakal berantakan. Oke, kalau kita nggak ngatur nanti berantakan. Jadinya. Oke, siap. Tunjuk 1 cowok. Cowoknya dikit di kelas ini sih. Boleh. Ini udah. Agung. Pojok sana. Penting, Bu. Penting, coba lihat di sana dulu. Kenapa penting? Karena
manajemen waktu itu untuk kita lebih mengatur waktu. Ngatur waktu supaya Waktu yang kita pakai itu nggak buang sia-sia gitu. nggak kebuang sia-sia. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Kalau kita mau ke Sanjos, misalnya hari Minggu, hari Senin aku harus masuk ke sekolah, aku harus ke Sanjos. Sudah tahu tujuan yang Sanjos kan? Iya. Tapi tujuannya ke Sanjos itu buat apa? Belajar. Jadi ada hasil akhirnya kan. Kalau kita mau misalnya pergi atau kita mengelola waktu, oh hari ini aku mau gini. Misalnya, oh hari ini aku pengen ke level 21 deh. Tapi aku nggak tahu kesana mau ngapain, yang ada waktunya kebuang sia-sia cuma buat apa? Pasti muter-muter doang kan, lihat-lihat doang kan? Iya. Ujung-ujungnya, aku nggak jadi beli apa-apa. Sama diri kalian mampu nggak? Kalau kalian nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Jadi percaya sama keadaan sekitar dan percaya sama diri. Mampu nggak untuk mengelola waktu tersebut? Selamatkan waktu dengan prioritas. Bu Salah tanya dulu sama kalian di sini. Pernah nggak bikin kegiatan? Kalau kita sudah buat prioritas waktu, paling tidak 3 itu pasti sudah bisa terpenuhi kan? Artinya, apakah 80%-nya sudah terpenuhi? Tentunya iya. Tapi kalau dari kita nggak buat prioritas waktu, kita punya 10 kegiatan nih. Semua kita comot, ini selesai, abis ini selesai, yang ini selesai, tapi ini setengah-setengah selesainya. Kira-kira ada nggak yang selesai seutuhnya? Nggak kan, jadinya cuma kayak setengah-setengah kan? Nah, kalau sampai saat ini kira-kira satu waktu, tapi ada teman-teman yang ada ke distract, ya nggak? Iya. Udah pengen fokus satu, tapi tiba-tiba HP bunyi. Itu yang biasa terjadi. Nah, ada yang tiba-tiba HP-nya bunyi, tiba-tiba ngambil HP, belajarnya 1 jam, main HP-nya berapa jam? 2 jam, 5 jam. Yang ada belajar atau main HP? Main HP jadinya. Makanya kita bagian dia bisa. Ada tipe yang nggak bisa, aku cuma bisa fokus di satu kegiatan dan satu waktu. Nah, ketika yang bisa prinsip multitasking, lakukanlah itu dengan baik. Ya kalau bisa bantu teman yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut. Enggak lah, untung aja guru belum masuk. Ya justru itu, makanya santai aja. Ya, kita selalu aja dah. Kacang yuk. Nah, ntar malam kita kerjain aja. Ya udah, mau kerja di mana? Di rumah gua aja. Lu bisa kan? Iya, nanti gua dateng kok. Ya udah, datang lu ya. Iya. Pakai pensil, jadi kalian lebih mudah untuk menghapusnya. Gunakan kalender, rencanakan aktivitas mingguan dulu. Buatlah daftar kerja harian. Artinya apa? Buat jangka pendek dulu sebelum masuk ke jangka panjang. Ada secepat mungkin bisa digantikan untuk siapa yang lain yang mengerjakan. Penting tapi dan tak mendesak, minta bantuan orang lain deh. Atau tidak penting, tidak mendesak, tunda dulu, tinggalin dulu. Kalau misalnya solo ngerjain tugasnya Bu Mei, maksudnya? Nyicil, betul.
Kalau ada tugasnya, deadline masih agak panjang, jangan pas deket-deket baru ngerjain. Tapi nyicil dari yang satu udah dikerjain, step 2 udah dikerjain, baru step selanjutnya. Aktif di Banjar? Tidak. Baru masuk. Miliki istirahat yang efektif. Dek, coba jujur sama Bu Sela deh. Kalian tuh tidur jam berapa sih tiap hari? Jam 20. Satu. Jam 9 ya? Ada yang jam 10. Ada yang jam 8. Iya, benar. Jam Jam berapa anak? Benar-benar nggak rumah? Sekarang ini berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Gak usah isi yang panjang kali lebar atau ada diameternya, gak usah, gak perlu. Tapi fokuskanlah satu yang paling utama. Bu Sela bagikan dulu ya. Ade, how are you today? Nah, apa yang harus kalian lakukan? Di sini ada peran kalian. Yang pertama, peran sebagai siswa. Yang kedua, peran sebagai teman dalam kehidupan sosial kalian. Yang ketiga, ada peran kalian di dalam keluarga sebagai anak, kakak, atau adik. Lalu ada peran dalam ekskul. Mungkin kalian ikut ekskul, saya sebagai apa sih? Anggotanya kah atau apa? Lalu sama diri sendiri. Untuk diri sendiri, artinya gini, buatlah satu kalimat yang memang menurut kalian sebagai siswa, sebagai perannya sebagai siswa itu apa sih kegiatan utama yang penting yang harus dilakukan? Kalau sebagai teman di kehidupan sosial, apa sih peran kalian atau kegiatan utama apa yang harus kalian lakukan? Sebagai teman yang baik atau sahabat yang memang ngerti banget tentang bestinya. Ampun. Ya nggak gitu, nggak gitu. Keluarga sebagai kakak, adik sebagai pikiran. Ya nggak apa-apa, lanjut dulu. Kak? Oh, udah lengkap. Gimana Alpen? Jadi sendiri kalau memang nggak ada, ya udah fokuskan ya kita utama adalah makan teratur, istirahat cukup. Terus mungkin lalu bagi waktu untuk dengan teman berapa jam? Tidak gitu. Orang ini gerak, begitu latihan apa istilahnya? Ayo. Mungkin spesifikasi apa sih kegiatan yang kamu lakukan? Belajar waktu niatan serius, orang tua latihan rutin apa ini? Pokoknya kalau latihan rutin tuh latihan apa? Biar Bu Sela tahu, oh Hana sukanya apa. Kayak gitu.
Sampai jam berapa? Kan berarti daripada gini. Ini Rumah itu dari jam berapa? ini istirahat nih sekarang. Bisa. Mana? Ya udah kan nanti bisa lihat juga toh. Lanjut dulu. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? Jam segitu tuh. Kalau besok ya. Oke, let's go lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Bajunya dirapiin dulu. Dari yang jadwal yang kita utama dulu. Boleh. Ini Iya, nanti habis itu baru penyusunan action plan. jadi pertama itu peran saya sebagai siswa itu adalah menjadi murid yang memiliki nilai di JTM dan juga berkarakter. Iya. Terus sebagai teman itu saya tuh pengen jadi teman tuh yang baik, terus caring sama teman-teman. Gitu ya. Terus kalau di keluarga itu kedepannya tuh ya bisa bikin mereka bangga, terus menjadi anak yang berbakti pada mereka. Nah, ekstrakurikuler yang ada. Terus langsung ke diri sendiri. Kalau buat diri sendiri tuh harus menjadi versi terbaik, yang mengecewakan, harus nyampe target-target, harus nyampe gitu mas. Lanjut. Yang kedua. Penyusunan action plan ini jujur aja agak berantakan tapi udah. Jadi dari Senin sampai Rabu itu biasanya sih sama aja. Jadi kayak bangun jam 5:30, terus sampai jam 6 sampai jam 15 setengah 7 itu prepare ke sekolah. Terus setengah 7 itu biasanya OTW ke sekolah. Terus dari jam setengah 7 sampai jam 15:15 belajar kan di sekolah. Terus habis itu pulang setengah 4 sampai rumah. Setengah 4 sampai setengah 5 itu biasanya ya udahlah istirahat gitu, entahlah mau tidur kayak apa ya gitu tuh, ganti baju, makan dan segala macam. Terus biasanya dari setengah 5 sampai jam 6 tuh biasanya hangout sih sama keluarga. Terus habis itu jam 6 tuh mandi, habis itu makan. Terus jam 7 sampai jam 8 tuh biasanya sih belajar, terus prepare buku buat sekolah. Habis itu dari jam 8 sampai jam 10 ya udah bebas biasanya, entah main, entah ngobrol-ngobrol, entah teleponan lah, ya tuh udahlah bebas gitu. Terus untuk hari Kamis itu agak beda. Jadi sama dari jam setengah 6 sampai jam setengah 4 tuh jadi paginya prepare sekolah, OTW sekolah sampai jam 3 balik setengah 4 nyampe rumah. Terus dari setengah 4 sampai jam setengah 5 itu saya istirahat. Habis itu setengah 5 sampai setengah 6 tuh prepare buat pergi les. Habis itu on the way les sampai di tempat les itu sekitar setengah 6. Dari setengah 6 itu sampai jam 7 itu les. Habis itu jam 7 pulang. Terus dari jam 7.15 sampai jam 8 itu biasanya belajar sekaligus prepare buku. Nah terus jam 8 sampai jam 10 itu yaudah bebas lagi. Terus yang hari Jumat itu so far juga sama kayak hari Senin sampai Rabu. Tapi biasanya kalau udah istirahat sore, selesai istirahat tuh biasanya tuh kalau nggak nonton ya keluar gitu, jalan-jalan. Terus habis itu biasanya ngerjain tugas les, mandi jam 7-an. Setelah itu jam 7 sampai jam 10 bebas lagi deh, istirahat sampai tidur jam 10. Terus hari Sabtu jam 7 itu baru bangun. Setengah 9 tuh biasanya prepare. Kadang tuh membantu orang tua juga. Terus jam setengah 9 sampai jam 12 kita les. Setelah itu pulang dari jam setengah 1 sampai jam 12 tuh biasanya udah bebas. Nggak apa-apa, pokoknya weekend gitu udah bebas
12 jam. Terus untuk hari Minggu itu dari jam 9 aku bangun. Terus habis itu biasanya bangunku ya santai-santai aja, kadang aku makan, kadang main, kadang keluar juga. Terus biasanya kalau di rumah aja jam 1 itu udah prepare buat gereja jam 3. Habis itu jam 3 gereja, pulang sekitar jam 4 atau setengah 5. Biasanya makan keluar hari Minggu sama keluarga. Habis itu pulang setengah 6 sampai jam 7 itu belajar sekaligus prepare buku. Terus jam 7 sampai jam 10 istirahat tidur. Oke. Artinya kalau punya OI dibilang padat ya sih? Padat. Tapi kalau di bibirnya kan seperti itu, oh ternyata ada beberapa hari yang ada bedanya. Tapi semoga memang namanya kita berencana kan seperti itu, ya kan? Ya untuk di lapangannya mungkin nanti bisa plan B-nya apa ya kalau misalnya aku sudah menyusun ini. Paling tidak sudah ada susunan dengan baik. Harapannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, aplaus dulu ya buat OI. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terakhir? Ani. Oke, Ani aja ya, boleh silakan. Ada tidak? Hah? Enggak, itu tergantung lagi. Imut. Enggak, tapi paling lama itu sampai jam 12. Cuma kalau misalnya mentok-mentok ya jam 11. Terus kalau di hari Selasa sepulang sekolah itu sama mandi juga, habis itu habis mandi itu langsung bersih-bersih dulu, habis itu mandi, habis itu ada istirahat sebentar kayak makan dan lain-lain. Habis itu dari jam 17.30 sampai 19.30 itu belajar mandiri. Habis itu 19.30 sampai 21.00 itu les kimia. Habis itu istirahat sebentar sampai jam 22.30 itu jam 21.30 itu lanjut untuk belajar lagi. Terus untuk di hari Rabu dan juga hari Jumat itu sama kegiatannya. Setelah pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah, habis itu langsung siap-siap untuk les IF. Habis dari les IF itu langsung les IF itu dari jam 14.30 sampai jam 18.00. Tapi kalau misalnya lagi pingin ada tambahan dari gurunya karena merasa pelajaran di sekolah untuk bahasa Inggris yang kurang, maka ngambil sekitar 30 menit dari jam les yang sudah ditetapin. Misalnya kan lesnya cuma sampai jam 18.00, berarti jadwal lesnya itu ditambah lagi 30 menit jadi 18.30 itu baru pulang. Pas pulang itu istirahat sekitar sejam sampai 2 jam, terus lagi lanjut belajar ataupun ngerjain tugas. Terus di hari Kamis ini yang lumayan padat kegiatannya itu setelah pulang sekolah itu ada klub biologi. Klub biologi itu untuk pulang ke rumah, habis itu langsung lanjut les matematika sama Adin dan Bagus. Habis les matematika kalau Adin dan Bagus saya spend waktu sama Adin sama Bagus itu sampai jam 8.30. Biasanya spend waktu itu kayak makan bareng. Kalau gitu karena rumah saya dekat Masimo, kita saya ngajak ke Masimo juga. Terus itu sekitar jam 8.30 mereka biasanya udah balik ke rumah, udah pulang. Terus saya langsung lanjut pembinaan Olimpiade Biologi. Habis itu karena biasanya tugas hari Kamis itu agak banyak juga, jadi langsung ngerjain tugas habis pembinaan Olimpiadenya itu. Karena hari Jumat juga ada sama ya sama Rabu, langsung aja lanjut ke Sabtu. Sabtu sama Minggu itu kegiatannya sama, tapi bedanya nih bangunnya lebih awal. Ya, kalau misalnya Sabtu sama Minggu aku biasanya bangun jam 4, aku bangunin ke bangun jam 3. Langsung aku lanjut bersih-bersih rumah. Habis itu aku bakal journaling. Habis itu jam 5 sampai jam 5.30 aku bersih-bersih sanggah. Terus jam 5.30 sampai jam 6.30 itu aku bantu mama aku, biasanya bantu ke pasar buat, karena mama aku kadang masak kadang enggak. Kalau misalnya lagi masak ya aku bantu buat beli belanjaan ke pasar, atau kalau lagi nggak masak aku bantu buat beli sarapan keluarga di pagi hari. Terus aku juga biasanya beli canang kayak gitu buat di pagi hari. Terus jam 6.30 sampai jam 7 biasanya langsung mandi habis bantu mama. Terus jam 7 sampai jam 7.30 aku Ani, apakah kamu menikmati
menikmati aktivitas itu dalam hidupmu setiap hari? Jujur nikmatin karena aku malah nggak suka. Setiap hari. Jujur nikmatin karena aku malah nggak suka kalau misalnya aku nggak belajar dalam sehari. Jadi kayak kalau misalnya aku juga kadang salah di jaga kasir itu kan nggak bisa, jadi kan nggak bisa sambil belajar karena bapak aku ngelarang biar fokus di jaga kasir gitu. Karena terkait sama uang kan. Ya udah, jadi kayak aku kadang suka boring gitu, kayak di kasir aku bilang ke karyawan bapak aku kayak, aduh boring banget nggak bisa belajar, mau sampai HP doang. Oke, ada yang mau tanya lagi? Artinya gini, mungkin bagi sebagian teman-teman, kok padat banget ya Ani ya, dan aku belum tentu mampu seperti Ani, ya kan? Iya. Tetapi namanya rutinitas itu sudah sering dilakukan oleh Ani, bagi Ani juga biasa aja. Justru malah kalau misalnya Ani melakukan aktivitas yang teman-teman lain lakukan, kok gini ya, nanti dia bingung sendiri. Jadi inilah yang Bu Salma maksud kenapa yuk kita coba sharing pengalaman, karena ada beberapa pengalaman yang sama, ada yang beda. Makanya tadi pas Ani ngomong lihat di sudut sana, wah, langsung Vicky udah sampai garuk-garuk kepala ya, karena belum tentu Vicky bisa mengikuti rutinitasnya Ani. Ani pun belum tentu bisa ngikutin rutinitasnya Vicky. Baik, adik-adik, kita sudah buat 2 LKPD. LKPD yang pertama itu kegiatan utama, yaitu peran kalian itu seperti apa sih di dalam diri sendiri, sekolah, kegiatan bermasyarakat, dan juga sosial kalian dengan teman-teman. Lanjut juga dengan penyusunan action plan. Artinya apa? Kalau memang kita sudah bisa susun dengan baik, harapannya bisa mengikuti action plan atau penyusunan jadwal dengan baik juga. Tapi memang keadaan di lapangan yang seperti tadi beberapa teman ya, aku maunya seperti ini, tapi belum tentu di lapangan juga bisa seperti yang diharapkan. Tapi paling tidak kita punya pegangan, ya nggak? Biar nggak terlalu nanti waktunya banyak yang sebuang-buang. Baik, sampai di sini, menurut kalian kesimpulan kegiatan kita hari ini tuh apa sih? Belajar utama. Ani, apa kesimpulannya nih kira-kira menurut Ani? Belajar nentuin kegiatan utama yang harus kita lakuin di setiap hari. Belajar nentuin kegiatan utama yang harus kita lakukan di setiap harinya. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira kesimpulannya apa? Sabar, masih gini lagi mikir. Kira-kira dengan melakukan atau mengatur waktu dengan baik, apa? Dengan melakukan atau mengatur waktu dengan baik, kita tahu apa yang perlu diprioritaskan dan tidak dan yang nggak penting itu apa. Jadi kita apa yang diprioritasin dan ada yang nggak penting juga, yang nggak penting tapi diprioritasin. Oke, jadi kita tahu mana kegiatan yang bisa diprioritaskan, mana kegiatan yang mungkin bisa kita tunda. Ya, seperti itu. Oke, baik adik-adik, itu kesimpulannya untuk kegiatan hari ini. Ada 2 hal lagi yang harus kalian isi. Boleh dipakai HP-nya, silakan dikeluarin HP-nya. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasinya Bu Salah sudah kirim ke grup kalian, ada nggak? Nah, coba diisi dulu yuk. Oh, cepet kan udah dibuka atau udah gimana? Oke, apa sudah diisi? Sudah. Oke, baik adik-adik. Kenapa? Udah gini-gini kenapa? Sabar. Oke, baik. Gimana untuk kegiatan hari ini? Senang nggak? Senang. Senang, senang nggak? Senang. Senang tangannya gimana? Ini. Oke deh. Nah, terima kasih adik-adik untuk kegiatan hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan masuk ke materi yang baru. Kita akan bahas tentang kasus-kasus yang kemarin atau yang saat ini lagi booming. Kasus apa itu? Oke, minggu depan kita masuk ke bagian hal-hal itu. Oke? Ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih dan salam sejahtera. Sebelum salam sejahtera apa harus kita lakukan? Berdoa. Iya, kita tutup dengan doa. Oke, Bu Salah pandu dari sini ya. Ambil sikap doa dulu. Oke. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih.